Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Oke, saya buka dulu ya Bang Luga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gini Bang, kalau kita lihat di dalam Ibrani ya Bang, 9:22 ya, kalau kita bicarakan tentang penebusan dosa. Itu kan di dalam Ibrani 9 nomor 22 itu kan kalau penebusan dosa itu harus menumpahkan darah melalui hukum Taurat. Nah, saya mau nanya sama Bang Luga, di dalam hukum Taurat itu di mana dalilnya harus menebus dosa manusia harus menggunakan darah manusia, Bang? Silakan. Di dalam hukum Taurat tidak ada menumbalkan darah manusia untuk penebusan dosa. Sebenarnya yang bisa menebus dosa itu bukan darah binatang, bukan darah manusia, tapi darah Tuhan. Kenapa harus darah Tuhan? Karena manusianya sudah berdosa, harus yang membayar, harus yang lebih tinggi dari manusia. Apakah derajat yang lebih tinggi dari manusia? Cuma Tuhan, bukan malaikat. Malaikat itu masih di bawah derajatnya manusia. Malaikat berdosa, Lucifer, itu nggak ada pengampunan. Tapi kalau manusia berdosa masih ada pengampunan. Dan yang bisa menebus, yang mencuci dosa, yang mencuci kotoran tentu harus orang yang lebih suci. Siapakah orang yang lebih suci? Itu ya pasti Tuhan. Tuhan yang bisa membersihkan dosa kita. Tuhan yang bisa membayar dosa kita. Nah, dalam perjanjian lama, darah Tuhan, rohnya Tuhan itu dilambangkan seperti anak domba. Kenapa seperti anak domba? Karena anak domba itu sifatnya bersih. Mana ada anak domba nyeruduk-nyeruduk, bandel. Anak domba itu sifatnya lemah lembut. Domba lah binatang yang paling lemah lembut, yang tidak mengerti suatu kejahatan. Anak domba itu sifatnya dia suka mendengar, tapi matanya rabun. Itulah sifat dari domba. Dan itulah sifatnya Tuhan. Salah satu sifat Tuhan adalah kelemah lembutan, polos, dan tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, itulah darah Tuhan ini dilambangkan seperti darah domba. Jadi kalau ada penebusan dosa di zaman perjanjian lama memakai darah anak domba, itu sebenarnya nubuatan tentang Tuhan yang akan menebus manusia yang dilambangkan oleh anak domba. Yang jadi makanya di dalam kitab Wahyu anak domba. Dengar dulu. Di dalam kitab Wahyu itu dikatakan anak domba itu bertanduk 7. Anak domba yang kelihatan lemah ini sebenarnya tanduknya ngeri, dahsyat, yaitu 7 roh Allah. Enggak, yang jadi berarti masalahnya Yesus itu manusia, Bang, bukan domba. Yesus itu manusia, bukan domba. Masa kita ngomongin simbol, bro. Masa saya gitu tidak manusia mengatakan disimbolkan Yesus itu binatang? domba, Yesus itu Iya, sifat-sifat domba itu apa? Kamu kalau saya ngomong, kamu jangan ngomong dulu. Ya lanjut. Contohnya jadi ngotot-ngototan jatuhnya. Jadi anak domba itu adalah lambang dari kesucian Tuhan. Singa adalah lambang dari kekuatan Tuhan. Makanya di dalam kitab perjanjian lama Tuhan mengaum seperti singa dari Yerusalem. Jadi setiap binatang-binatang tertentu itu melambangkan sifat-sifat Tuhan. Seperti burung merpati. Burung merpati adalah lambang burung yang paling setia. Lah masa Tuhan disifatkan dengan binatang, Bang Luga? Binatang itu ciptaan Tuhan. Tuhan dengerin dulu. Iya, memang ciptaan Tuhan. Berarti masa disifatkan sama dengan binatang, Bang Luga? Iya. Diumpamakan seperti binatang karena Tuhan lah yang menciptakan binatang itu. Itu nggak salah. Itu tidak salah. Karena yang menciptakan binatang juga Tuhan. Dan tapi ada begitu juga lah disifat-sifatkan sifatnya disandingkan sama Tuhan. Bukan kau yang ngatur, bukan kau yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Itu kan pemikiran kau.
Itu kan asumsi kamu, itu boleh-boleh saja jadi asumsi kau. Jadi Tapi kalau boleh maunya Tuhan gini, seperti Bang. itu kita nggak bisa lawan. Oh, berarti di ajaran kalian Tuhan itu memang sama dengan binatang gitu. Bukan sama dengan binatang, tetapi ada beberapa binatang-binatang tertentu yang melambangkan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan. Contoh Raja Wali. Ah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membawa kamu terbang tinggi seperti Raja Wali. Lalu Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan mengaum dari Sion sama seperti singa muda. Terus apalagi anak domba, burung merpati, itu adalah binatang-binatang khusus yang menjelaskan tentang sifat Tuhan. Lalu ada lagi binatang-binatang khusus yang menjelaskan sifat manusia pembangkang. Seperti kau di mata Tuhan tuh kambing. Di mata Tuhan kau serigala. Jadi ada sifat-sifat binatang yang boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada juga sifat-sifat binatang yang bisa mencerminkan sifat-sifat kau yang pembangkang. Contoh, kau disebut seperti ular beludak. Kau keturunan ular beludak, kata Tuhan. Tuhan seperti singa, kau seperti ular, kau seperti naga. Jadi ada kalau saya sifat-sifat dikatain itu. biasa itu marah itu Bang Luga. Tapi Iya, kalau makanya, masa kalau kau gimana dengan Tuhan Bang Luga? Masa disamakan dengan binatang pasti Tuhan marah lah Bang Luga. Iya, Gimana ya kalau Bang Luga ini? tergantung binatangnya. Kalau Tuhan dikatakan sifatnya seperti singa yang kuat dan perkasa, Tuhan senang. Tapi kalau kau diibaratkan sama seperti kau seperti tikus atau kecoa, ya itu urusan kau. Oh, berarti boleh lah berarti ya menyamakan Tuhan dengan binatang gitu ya. Makanya di dalam Alkitab kau baca yang jelas, jangan kau baca cuma kita kau baca kita para nabi. Tuhan mengaum seperti singa. Kan di dalam nabi-nabi kan nabi-nabi mengajarkan Tuhan itu mengaum seperti singa. Itu adalah ajaran nabi. Kalau kau nggak mau ikutin ajaran nabi, berarti kau ngikutin ajaran kambing. Begini Bang Luga, para nabi terdahulu tidak akan mau menyamakan Tuhan dengan binatang Pak Luga. Bukan menyamakan sifat-sifat binatang itu. Iya, tidak gini Bang Luga. Ya, para nabi terdahulu tidak mensifatkan Tuhan dengan binatang gitu. Salah kau, salah besar kau. Salah, nggak ada dasar ayatnya. Berarti kau pembohong. Kau pembohong dari Justru mana? Tuhan, dengerin dulu ganti ngomong. Justru nabi-nabi mensamakan beberapa sifat binatang seperti Tuhan. Contoh, seperti singa. Tuhan itu mengaum dari Sion seperti singa muda. Itu ada ayatnya di kitab Nabi Yesaya. Lalu Tuhan seperti Raja Wali ada. Ya, tapi kalau misalnya orang-orang jahat seperti kau, Tuhan lambangkan kau bukan dengan singa tapi dengan kambing. Jadi binatang itu juga bisa dipakai Tuhan sifatnya untuk menggambarkan sifat dia. Itu bisa, bukan berarti binatang dalam konotasi negatif seperti misalnya kau babi, kau anjing. Itu beda. Tapi menggambarkan sifat binatang dalam hal kemuliaan. Contoh kekuatan singa. Singa adalah raja di antara segala binatang. Dan Tuhan itu raja seperti singa yang mengaum. Makanya Yesus dikatakan Yesus itu singa Yehuda. Jadi bukan kau yang nentuin. Ini yang nentuin firman Tuhan. Bukan kau yang sok-sok ngebaik-baikin Tuhan. Kita di sini jangan sok-sok ngebaikin Tuhan padahal salah. Kita ngikutin apa yang diajarkan para nabi. Nabi ngomong begitu kita ikutin. Jangan kau sok-sok ngajarin nabi. Malah kau ntar dipotong nanti. Nabi masa kau ajarin. Nabi bilang Tuhan seperti singa, kau ikutin. Jangan kau ngajarin nabi. Nanti malah kau dibelah. Nabi kok diajarin. Kecuali ya, tapi kan nggak elok juga. Misalnya kau nih ya. Misalnya kok kayak babi misalnya, nah itu nggak boleh karena babi itu kan konotasinya binatang yang negatif. Tapi kalau binatang-binatang yang menjelaskan kemuliaan dan kebesaran itu nggak apa-apa seperti singa, seperti Raja Wali. Tapi kan singa, babi, domba, kambing itu kan binatang juga semuanya itu Bang Luga. Iya siapa bilang kalau Tuhan menyamakan binatang salah? Nggak ada hukumnya. Kau yang bikin hukum sendiri.
Binatang itu Nah, Tuhan masalah ciptakan adalah babi. untuk manusia. Kalau Kok jadi masalah kau babi anggap, itulah kamu gini jangan Bang Luga. menganggap binatang. Dengerin ya. Kamu jangan Ah, menganggap semua binatang itu hina. Salah kau, sesat kau. terus kenapa babi nggak Sesat. digunakan sifat Tuhan itu Bang Luga? Babi itu kan sifatnya kan jorok. Tuhan kan suci. Makanya Tuhan memakai merpati. Kalau kau kan jorok, cocoknya kau dicocokin sama babi. Terus Terus kenapa kalian makan babi coba? Kalau memang babi itu jorok. Babi itu, ini udah dari tema lagi. Kamu buka aja bukunya Esra Soru, kamu baca kenapa babi boleh dimakan. Kamu buka YouTube-nya nanti waktu di sini. Kamu pelajarin di situ kenapa babi haram. Kau buka YouTube-nya Esra Soru. Jadi binatang itu kita bernada negatif, enggak. Beberapa binatang itu adalah justru Tuhan untuk kemuliaan. Cerubim itu wajah, lembu, raja wali itu pakai binatang juga. Karena binatang itu kan yang nyiptain Tuhan. Tapi memang ada binatang-binatang yang berkelas bawah yang menjelaskan sifat-sifat dari kejahatan. Seperti ular. Berarti gini, Bang. Tapi gini, Bang Luga, berarti di kitab kalian itu menggambarkan sifat ketuhanan itu melalui binatang lah berarti ya. Binatang yang khusus seperti singa, raja wali, lembu, apalagi itu ya, anak domba, merpati, bukan binatang-binatang yang seperti Bang Luga, kalau Tapi masalah gini Bang Luga, binatang itu kan sifatnya tidak punya akal. Masa Tuhan nggak punya akal Bang Luga? Gimana itu sih Bang Luga? Ya kan yang dijelaskan kan sifatnya kan kekuatannya, bukan semuanya. Beberapa dari sifat yang menonjol dari binatang itu sama seperti misalnya singa. Yang menonjol dari sifatnya adalah kekuatannya, yang diambil kekuatannya, bukannya muka Tuhan jadi muka singa, bukan seperti itu. Makanya kau tuh harus pintar, jangan harus didikte, ajarin satu persatu. Oh, ada sifat-sifat binatang yang memang dipakai Tuhan untuk menjelaskannya. Singa itu kan raja penguasa. Tuhan itu seperti penguasanya, berarti sifat penguasanya yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan dirinya. Bukan semua dari bukan semuanya diambil dari kukunya, nggak seperti itu. Contoh Raja Wali itu yang diambil adalah kecepatan terbangnya yang melintasi langit alam semesta. Itu yang diambil, bukan tainya yang mau diajarin ke kau. Ada bagian-bagian tertentu yang karena kan yang binatang itu walaupun lebih rendah dari manusia, tetapi beberapa sifat-sifatnya itu adalah Tuhan yang kasih. Jadi Tuhan yang membuat binatang itu seperti itu karena itu juga ciptaan Tuhan. Iya, memang menciptakan itu ada manfaatnya. Iya betul. Tuhan menciptakan singa itu manfaatnya untuk dirinya. Dengerin dulu, kau jangan ngomong mulu. Kemanfaat untuk dirinya. Tuhan menciptakan singa itu tetap untuk kemuliaannya. Dipakailah sifat-sifatnya yang baiknya untuk kemuliaannya, tapi tentu ya sifat-sifat yang pentingnya, misalnya singa makan hena, singa makan anjing-anjing, ya itu juga bisa dipakai. Anjing-anjing itu lambang dari penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Singa mau makan anjing hiena, Tuhan menerkam nabi-nabi palsu. Sama seperti Tuhan memakai serigala kan lambang-lambang penyesat. Aku mengutus kamu sama seperti domba, mengumpamakan. Tuhan itu menciptakan binatang itu ada tujuannya, supaya juga bisa dipakai untuk bermitra, untuk mengumpamakan dirinya. Jadi kau jangan setiap binatang kau anggap tai, ucok ke neraka aja kau. Bukan gitu Bang Luga, tapi kan aneh rasanya begini, kalau Tuhan sifatnya binatang ya, sih Bang Luga. Iya, makanya kan saya kasih tahu sama kamu ya,
Kamu kamu kalau mau menjelaskan binatang, kamu jangan asal ngebacot. Kamu tanya dulu Roh Kudus, apa artinya Tuhan? Jangan setiap binatang kau Kalau langsung Tuhan pakai itu tidak pikiranmu, tidak oh bisa ini ya Bang negatif. Luga. Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun Bang Luga. Apalagi Ya itu kan sifatnya. kata muntung kau ya. Begini ya, kau jangan begini ya. Kamu nggak Bukan boleh gini Bang mengajarkan Luga. Iya. sesuatu. Enggak, sebenarnya begini Dengerin dulu Bang. ya. Kamu jangan Eh, gini. Kamu jangan mengajarkan sesuatu apabila kamu tidak diajarkan oleh Roh Kudus. mm, Jadi kamu nggak boleh ngajarin orang kalau kau nggak punya Roh Kudus. Dulu di Perjanjian Lama, kalau orang berani ngajarin orang kalau nggak Roh Kudus, itu hukumannya hukuman mati. mm. Karena bukan ini kan rupa jadinya. Kau ngajar tanpa diteguhkan kalau dulu debat sampai mati kalau ada orang ngajar ini. Iya. Kau boleh ngajarin orang, kamu boleh berasumsi berdasarkan Roh Kudus. Ada nggak di dalam diri kau? Ada nggak mujizat-mujizat yang meneguhkan ajaran kau? Kalau nggak ada, kalau cuma muncung kau yang ngomong, kau lebih baik diam, nanti kau mati. Iya. Mengajar Iya. itu harus ada Iya. ada legalitasnya. Makanya kan seorang jadi pengacara, dia harus sekolah, baru Iya. dapat pengusahaan sarjana hukum. Setelah dia mendapatkan sarjana hukum, dia dapat kuasa di wisuda, baru boleh mengajar di universitas hukum. Nah kau baca, kau nggak sekolah, kau nggak ngikutin persiapan, tiba-tiba kau ngajar orang, lama-lama kau dilemparin orang. Ngajar itu nggak sembarangan. Jatuhnya kau guru palsu, ngajarin orang tapi berdasarkan otak kau, bukan tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan Tuhan. Makanya Rasul Petrus bilang, orang nggak boleh mengajarkan kitab suci kalau dia tidak berbicara sama Tuhan dan dorongan Roh Kudus. Tapi Pertama gini Bang Luga. Iya, masalah tentang Roh Kudus lah. Asumsimu, kecuali misalnya nih, mujizat ya, misalnya Luga. Saya contohin, saya berdoa malaikat datang, saya mengusir bisa bukan penyakit bisa mujizat. Nah mujizat inilah yang mendukung ajaran saya, baru itu bisa dipertandingkan karena ada mujizat yang mendukung ajaran dari mulutmu. Tapi kalau nggak ada mujizat yang mendukung ajarannya luar itu, kau usah ngajar, ntar kau dibunuh orang. Nggak ngajar kalau nggak ada Roh Kudus, nggak boleh ngajar kalau nggak ada mujizat. Makanya Matius 16 ayat 18 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, orang yang mengajar. Ada tanda-tandanya. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka harus berbahasa roh. Kau aja nggak bisa bahasa roh. Bahasa roh gimana tuh Bang? Tapi kau mau ngajarin orang. Iya, bahasa rohnya gimana tuh Bang? Nah, lo aja masih nanya, tapi udah ngajarin orang. Kan orang gila. Ya emang gimana bahasa roh itu rupanya? Nah, makanya kalau kau pun baru belum tahu, jangan coba kau ngajarin orang. Ya, gimana itu bahasanya? Pengen tahu saya. Belajarlah menjadi pendengar dulu, jangan ngajar-ngajar. Iya, gimana bahasanya, Dok? Ya, kalau kamu ingin tahu berbahasa roh, kamu harus menerima Roh Kudus dulu. Jangan ada maksa kali lah Bang ini. Itulah. Ya udah. Orang lo juga Roh Kudus juga lo bilang Jibril dari orang. Saya pengen tahu Bang, gimana bahasa roh itu? Apakah sikira baraba? Selamat sore lah ya. Iya ya. Manusia. Selamat sore aja ya. Ayo udah deh, udah. Giliran ditanya bahasa roh dulu Bang Luga, mau kemana Bang Luga? Aduh, kemana Lek Luga aduh. Ganti aja. Yang lain ganti aja. Oke. Mungkin Bang Laki nih mau nanya tuh. Ya, Bang Laki. Iya, saya sering ngobrol sama Lek Luga aku ini. Lek Luga.
Iya. Kabar Le. Kalau orang semua ngajarin, semua yang A ngajar, yang B ngajar, yang C ngajar. Woi, itu setan itu pacar gua, setan itu Tuhan. Baru ada yang ngomong, oh setan itu malaikat. Ya ngancur lah dunia ini kalau lu semua ngajar. Mengajar itu ada Kalau Le juga standarnya. dapat ngajarnya Asal dari mana ngajar. tuh stempel ngajarnya itu Le? Kamu yang lu ngajarin ajaran setan lagi. Le Luga ini dapat stempel ngajar dari mana Le? Halo Le Luga. Tempelnya Roh Kudus, Bang. Kalau dia katakan Oh. tadi. Makanya saya tanya dari Roh bahasa rohnya Kudus. gimana gitu. Saya pengen tahu Kura-kura bahasa roh. diraba-raba gitu mungkin. Jadi bahasa itu bukan hal yang main-main. Bahasa roh lebih baik kamu belajar dulu apa arti bahasa roh itu. Iya, apa arti gimana roh bahasa kudus. rohnya? Makanya Apa itu kasih mungkin kira Le. berapa? Apa sih kura berapa? Itu mau saya tanya. Tahu nggak uji roh kudus apa? Kepala Ya batu. gimana? Le- Gini Le Bang Luga. Luga. Kalau Bang Luga memang dibimbing oleh Roh Kudus, pasti Bang Luga tahu lah bahasa roh. Makanya saya pengen tahu gimana bahasa roh itu. Saya mau pengen Iya belajar kan gitu. itu belum tahu bahasa itu. Kau harus tahu dulu wujud roh kudus. Kau harus bertobat dulu. Kau dibaptis dulu. Ya ampun, ngapain juga saya harus masuk keyakinan nama. Saya pengen tahu gimana udah, kau bahasa nggak roh usah itu. nanya-nanya. Ya gimana bahasa roh Kau kudus itu nggak usah gimana? nanya-nanya. Kan Bang Luga kan katanya Bahasa dibimbing roh itu oleh kau Roh baca aja itu ada Kudus. ayatnya kok. Kau baca aja di 1 Korintus, kau bacain itu. Coba buka aja baca. Iya, saya tahu. Jadi maksudnya bahasa Roh Kudus itu yang bahasa roh itu yang kayak gimana? Apakah si kura Oke, berapa, ini si ganti kira aja nih. berapa? Ini ganti Apa aja laba-laba? nih kepala batu nih. Tolong ganti aja pertanyaannya. Sabar, Apa Apanya, Le, Dek? cicak di dinding sabar. Orangnya ganti itu? aja. Ya udah saya aja yang Bukan nanya Le Luga. Dapat usir. Nah, yang dapat usir Saya nggak usah ada. dimasukin ya. Saya Oke, aja lanjut, yang nanya lanjut. sama Le Luga. Tuh, karena saya kan baru masuk nih Le. Ya, silakan. Kasihan kan artinya yang debat-debat usir akhirnya kena geser kan. Kasihan. Kamu yang lanjut. Kalau Roh Kudus sama rohnya Bang Luga itu bedanya di mana Le? Kalau rohnya Luga, Hmm. dia kan tidak punya kekuatan yang lebih. Paling kekuatan saya ngangkat beras 100 kilo. Kalau Roh Kudus tak terbatas. Hmm. Mau menghancurkan alam semesta ini bisa. Tapi kan ada medianya tuh Le. Le Luga kan ada tangannya tuh. Tapi rohnya Le Luga ndak kelihatan kan. Nah, medianya itu kan ngangkatnya kan pakai tangan tuh Le. Nah kalau Roh Kudus itu medianya apa Le? Ya medianya tubuhnya Yesus. Yesus kan bilang diam kepada badai. Diam kan badainya kan. Melalui perkataan itu kan bisa. Oh berarti Karena cuma Roh Kudus ngomong itu aja rohnya gitu ya. ya. Berarti cuma dengan ngomong Nggak aja semua bisa langsung harus. berhenti gitu ya. Ya tapi kan ngomong ini kan gerakan tubuh kan ada. Gerakan aba-aba dari tubuh kan ada. Misalnya tangannya diangkat atau tangannya dikasih aba-aba kan bisa. Nah kalau yang kita lihat-lihat itu Le, kan ada tuh yang bisa apa tuh? Saya pernah nonton ya, matikan lampu dari jarak jauh itu. Apa pakai Roh Kudus juga itu Le? Padahal bukan ini loh karismatik. Iya kan setan juga bisa kan. Misalnya kamu duduk di sini, kamu misalnya miara tuyul kamu suruh matiin lampu kan bisa. Oh gitu. Iyalah Juga masuk. ya. Berat juga Leku ini. Nah tapi kalau kita balik ke yang tadi itu gimana Le? Apa tuh? Kan bisa juga yang tadi itu melihara tuyul gitu misalnya itu loh. Iya makanya Terus dia kan menyuruh menghentikan badai gitu loh. Yang tadi kan Le Luga bilang kalau menyuruh badainya berhenti kan berhenti. Siapa tahu ada setan yang disuruh kan berhentikan badai. Kan bisa juga tuh. Begini. Dibalik gitu. Biasanya kita tahu kan dari pengakuan orang itu dulu. Kamu pakai kuasa apa nih bro? Gue miara tuyul bro. Berapa? Ya bangsa 20 biji lah. Gua beli dari misalnya Ustadz apa atau apa dari siapa gitu kan. Berapa belinya? Ya bangsa 15 juta lah, 15 tuyul gitu kan.
Nah, tuyul ini bisa bawa perintah-perintah nih kan. Kayaknya Ada pengalaman nih pengakuannya. Luga jual tuyul nih. Iya, kebetulan teman gua dulu ada miara tuyul, dia kalah sama pendeta. Dia hampir mau gila, makanya dia bertobat, dia akhirnya jadi masuk Kristen. Nah, jadi gini. Jadi kebetulan siapa nama teman itu, si Heri, dia miara tuyul, tuyulnya sering dijitak-jitakin sama dia, lalu dia ngadu sama pendeta gitu loh, Kalau gurunya tuyul ngadu itu sama bentuknya pendeta. roh atau gimana tuh, Le? Ya Kan nggak ada roh jasadnya, itu nggak setan. ada fisiknya lah, Le. Iya roh, tapi kan kalau di alam roh kan bisa dilihat ya, seperti anak kecil, bocil gitu kan. Nah, Wih, kan berarti pertama pengakuan dulu. dimensinya. Enggak, maksud saya kan tadi Roh Kudus itu kan dimensinya di dalam roh gitu kan. Roh setan itu juga dimensinya di alam setan gitu. Nah, berarti Ya. ini Tuhan Roh Kudus itu sama dimensinya setan ini sama berarti lah ya. Itu gimana? Iya, jadi pada dasarnya sisi kerjanya Tuhan dengan sifat kerjanya malaikat itu sama. Cuma Tuhan lebih berkuasa. Ya, jadi artinya gini. Pertama kan dari pengakuan dulu, roh apa yang kamu pakai? Kalau dibilang roh kudus atas nama Yesus, itu udah pasti bukan tuyul. Karena kenapa? Tuyul itu disebut nama Yesus, kabur dia. Jadi kalau ada orang mendeklarasikan nama Yesus dan mengakui kuasanya adalah kuasa Roh Kudus, itu pasti bukan tuyul. Kenapa? Karena tuyul itu sangat takut sama nama Yesus. Kan Yesus bilang, usirlah setan atas namaku. Tuyul nggak pernah takut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuyul nggak pernah takut dengan ayat-ayat Ya, kursi. udah itu Le. Bentar Udah. dulu. Ya diam dulu. Orang gue lagi ngejelasin, ganti yang ngomongnya. Tuyul tidak takut dengan ayat-ayat apapun, tapi menurut Yesus tuyul dan setan-setan hanya takut kepada nama Yesus. Kenapa tuyul takut kepada nama Yesus? Karena roh dari nama Yesus ini adalah 7 roh Allah itu yang seperti api yang berkobar-kobar di hadapan tahta Allah itu, yang sekarang lagi diutus ke seluruh bumi. Kalau sama Raja Tuyul takut enggak dia tuyulnya, Le? Atau Raja Iblis gitu? Masa enggak takut? Masa enggak takut sama Siapa? rajanya? Tuyul lah. Siapa? Atau tuyul. Tuyul punya bos Lucifer. Wakilnya Nah, berarti Lucifer takutnya sama namanya, itu kan, sama Lucifer itu toh. Berarti Lucifer ini dulu. termasuk rajanya. Nah, bentar lah, Le Luga kan dari tadi itu panjang lebar itu menjelaskan. Nah, kalau Lucifernya itu yang Raja Tuyulnya, jangan-jangan tuyulnya itu takut sama Lucifernya itu loh, Le. Makanya saat diperintahkan ya, Lucifer lah yang ada di situ gitu loh. Ya, udah belum. Kalau saya Ntar lo kan analogikan mungkin langsung ngomong. seperti ini, Le. Kalau saya analogikan, misalnya kita nih ada siapalah ya, misalnya Le Luga di Medannya sekarang. Situ kan ada gubernurnya yang ini kan. Luga, Le Luga dipanggil, ya mesti datang lah. Kalau Le Luga disuruh, Luga keluar, Luga, mesti ikut lah Le Luga. Itu loh maksud saya. Nah, apa yang pernah kamu katakan ini juga pernah diucapkan di zaman Yesus oleh ahli Taurat. Tapi hasil berikan. Nah, ini saya ceritain ya. Persis apa yang kamu ngomongin itu. Jadi, waktu Yesus mengusir setan, Yesus dituduh mengusir setan pakai kuasa Beelzebul. Beelzebul itu adalah rajanya tuyul. Tapi kasihan, Yesus ini langsung memvonis orang yang menuduh dia pakai kuasa Beelzebul dengan menghujat Roh Kudus. Jadi maaf nih Bang ya, maaf ya. Kemungkinan besar Abang bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Oh bisa lah. Ya, tapi Maaf saya juga minta maaf nih kenapa kalau seandainya saya dianggap seperti itu saya minta maaf juga soalnya saya tidak menyebut Roh Kudus itu. Begini, makanya orang-orang Muslim kalau membantai Yesus tapi apa ya? Ada orang membantai Yesus tapi kelewatan batas. Nah itu ya. Bahayanya begini. Orang kalau sudah menghujat Roh Kudus, dia udah dia dikatakan telah hujat terhadap anak manusia, itu diampuni. Tetapi siapa menghujat Kudus, dia tidak akan diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi ininya
Jadi Le, Bapak yang ini jadi penghujatan itu, maaf Le, sebelum ini, jadi saya bingung itu tentang batas-batas penghujatan terhadap Roh Kudus itu gimana gitu. nah, kalau saya masih Bapak, berarti Bapak ini belum melakukan suatu penghujatan terhadap Roh Kudus. Bapak bertanya akan saya ladenin. Tapi akan ada tiba waktunya, Bapak akan mencari-cari. Aduh, gue pengen debat nih. Tapi Bapak nggak kenal pendebat. Bapak pengen nanya, tapi selalu diblok sama Tuhan. Itu artinya, bentar dulu, Bapak gantian kita ngomong. Karena dia mendebat Yesus berlewatan. Kan ada orang mendebat Yesus hanya bertanya, Bang Luga, kenapa sih Yesus Tuhan kok dia nggak bisa turun dari salib? Itu masih sebatas mendebat Yesus sebatas hal yang wajar. Tapi ada tingkat-tingkat yang batasan-batasan yang boleh dilalui oleh seorang pendebat. Yaitu kalau sudah mengatakan, misalnya gini, kan ini kejadiannya pernah, itu di Matius pasal 12 ayat 28. Pada waktu Yesus mengusir setan, lalu ahli-ahli Taurat menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dengan kuasanya rajanya setan. Lalu Yesus langsung mengeluarkan hukum baru. Barang siapa menghujat anak manusia, dia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Jadi maksud saya nggak tahu ya, apa Bapak sudah memasukin dosa yang satu ini, atau masih belum? Jadi agak bingung juga soalnya Hanya saya Tuhan yang juga. Jadi bingung saya. Tadi kan Yesus Makanya bertanya itu, Pak. Iya, makanya itu saya bertanya. Bentar dulu, Pak. Biar Bapak ngerti ya. Jadi kan orang-orang bertanya ini, ada yang memang si iblis ini memakai dia bertanya sebenarnya bukan karena ingin bertanya, tapi memang ingin suatu kebencian yang luar biasa gitu loh. Enggak lah. Jadi semoga Bapak ini jangan sampai didatangin yang iblis model begitu. Leluga ini terlalu senangnya berburuk sangka sama orang. Ya, iya, makanya kan ini kan saya ngomongin sesuai dengan Alkitab nih Pak. Dia cuma mengatakan Yesus mengusir setan pakai kuasa Beelzebul, itu dia langsung kena pasal itu. Dan itu tahu nggak, orang katakanlah si misalnya Beelzebul si ini maaf, Ucok yang Leluga saya kan nggak ngerti ini. Beelzebul itu apa, Le? Beelzebul itu pemimpinnya setan. Jadi dia menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa pemimpin setan. Makanya langsung hukum menghujat Roh Kudus itu langsung jatuh ke orang itu, dan kemungkinan dan orang itu udah pasti udah nggak akan pernah ketemu Yesus lagi dan tidak akan pernah ketemu penginjil lagi yang akan nginjilin dia. Pasti dia udah diam-diam mati, udah mati hilang selama-lamanya. Nah itulah kalau orang mendebat Yesus keterlaluan gitu loh. Artinya dia mendebat Yesus bukan hanya tapi memang berdasarkan memang kebenaran gitu loh. Berarti Makanya lebih tinggi kedudukan Roh Kudus ini daripada Yesus ya, Le ya. Karena kalau menghujat Yesus saja tidak terlalu masalah gitu loh. Tetapi kalau saat menghujat Roh Kudus sudah tidak ada ampun lagi gitu loh. Jadi kedudukannya yang tinggi di mana tuh, Le? Ini Roh Kudus itu kan Roh Yesus. Jadi Anda tidak bisa mengatakan Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Sebenarnya Roh Kudus itu rohnya Yesus. Artinya begini, kalau Anda misalnya contoh misalnya, inilah yang pernah dilakukan oleh iblis dengan Adam. Ini dosa iblis dengan dosa Adam beda ya. Kalau dosa Adam, dia melawan firman. Tuhan suruh jangan makan buah, dilawan sama dia. Itulah dosa melawan firman. Yesus itu kan firman. Jadi ajaran-ajaran dia melawan. Beda dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu artinya gini loh. Allah Subhanahu wa taala nih misalnya gini. Contoh ya. Janganlah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, Le. Kan saya bertanya ini. Tapi janganlah dikomparasikan ke Allah gitu loh. Iya. Loh ini kan contohnya, mana dosa menghujat Roh Kudus itu sifatnya seperti ini. Saya harus kasih contohnya, kalau nggak saya kasih contoh mana bisa saya menjelaskan. Kalau menghujat Roh Kudus tuh sifat ini. Kalau anak manusia melawan perkataannya, misalnya jangan makan buah. Apaan sih buah? Gitu. Itu berdosa juga, tapi manusia melawan firman. Tapi kalau melawan Roh Kudus itu langsung
langsung melawan pribadinya Tuhan. Misalnya gini, contoh nih ya, maaf, ini Allah nih mukanya kayak setan deh. Ah, itu udah menghujat Roh Kudus lah. Jadi lo sudah menuduh Tuhan seperti setan. Jadi Itu kalau menghujat saya Roh sih beda Kudus. lah Atau ya. Kalau saya pribadi sih Anda beda. tadi Maaf kan Le. apa? Maaf begini Le. Iya, Karena Allah itu kan tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan kalau ini kan Yesus ya, ini tapi kan ada kan bentuk kalau fisiknya Le. Sebentar lah Le, kan dari tadi lo ngobrol nih. saya, saya Dari mengatakan tadi Le contoh terus kalau lo yang dosa ngomong menghujat. ini. Saya udah dikasih Adalah ganti kesempatan. aja yang lain dah dong. Ganti Aduh. yang lain dah. Ya. Debat krusial semua. Gimana debat kusir sih Le? Kan beda lah Le. Sekarang Yesus kan ada bentuk fisiknya kayak kita ini loh Le. Kayak Le Luga ini kan ada fisiknya. Kayak saya ada fisiknya. Saya mencontohkan contoh kalau Iya, dosa. iya. Tolong Anda diam dulu. Saya kan di sini kan narasumber. Jadi tolong Anda diam. Anda kan bertanya nih. Jadi kalau bertanya itu harus lebih banyak narasumbernya yang ngomong. Kecuali kita berdebat 1 lawan 1. Iya, tapi saya tidak dikasih dari tadi kesempatan. Dan tadi kan kamu sudah ngomong. Dengarkan dulu saya. Kalau menghujat Roh Kudus itu melawan langsung Tuhannya. Kalau melawan anak manusia, melawan ajarannya. Anda ini kan sudah mengatakan bahwa kuasa yang dipakai oleh Yesus adalah kuasanya rajanya iblis, rajanya tuyul. Nah itu Anda udah melawan pribadinya Tuhan, bukan melawan ajarannya. Saya tidak berkata begitu loh, Le. Tadi saya tidak berkata begitu loh, maaf loh, Le. Saya tidak berkata begitu. Tadi Le Luga kan membicarakan kalau si tuyul itu ada rajanya. Nah, saya bilang kan, kalau tuyul itu mesti takutnya sama rajanya. Le Luga bilang apa tadi? Terus saya kembalikan. Nah, seandainya saat yang Le Luga jelaskan tadi menggunakan kekuatan tuyul gimana? Saya bilang gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa itu dia tuh menggunakan kekuatan tuyul atau setan. Gitu loh, Le. Nah, baguslah kalau misalnya Anda tidak kena sama, biasanya begini, orang yang misalnya itu kuasa setan itu. Nah, biasanya orang seperti itu apalagi kalau di dalam Islam tidak boleh saya mengatakan kalau meyakini Nabi Isa itu menggunakan kekuatan setan. Silakan. Saya lagi ngomong jangan dipotong-potong dulu. Saya paling gak suka. Ya. Kalau kita menghujat Roh Kudus, ya, saya jadi lupa lagi. Oh, sorry. Kalau kita menghujat lupa Roh Kudus, Tuhan langsung mengatakan Yesus ngusir setan pakai kuasa setan, itu menghujat Roh Kudus. Nah, orang yang seperti ini biasanya, kalau kan saya udah perhatikan kok, saya kan udah ribuan orang melawan pendebat. Banyak pendebat itu diam mundur secara diam-diam. Nggak pernah nongol lagi. Nggak pernah kelihatan lagi. Padahal dulunya aktif. Banyak. Bosen. Nah itu kemungkinan besar muncul. Dengerin dulu. Aduh ini orang. Gue tinggal juga nih lama-lama nih. Sabarlah jadi nabi. Aduh leku ini. Sabar. Ya lanjut. Iya. Nabi itu juga tugasnya juga berarti setan, makanya tolong dia dengerin dulu omongannya. Kalau kau nggak mau kau keluar aja. Sabar. Lanjutlah. Iya. Aku kan ngajakin orang ngomong kan bukan cuma satu orang, makanya didengerin dulu. Jadi ada orang yang biasanya dia berdebat tiba-tiba hilang. Tapi ada orang masih bertahan. Model si Yusuf ini adalah tipe-tipe pendebat yang memang dia bertanya. Beda sama orang yang memang bukan bertanya, memang kerjanya mau ngerendahin orang. Nah biasanya orang yang... Kok ini ada telepon dari kawan nih, maaf, dilanjut di yang lain coba. Maaf ada telepon saya, lanjut sama yang lain maksud saya. Iya kau diam dulu, bisa diam sebentar gak sih? Ini kan saya mau ngomong sama banyak orang, saya lagi nggak pengen ngomong sama kamu, saya ngomong banyak orang. Iya, lanjut.
Pak Luga, lanjut. Oh, ada Bang Jul juga di sini. Silakan. Iya, jadi ada tipe-tipe manusia yang mendebat itu brutal. Ada orang tipe-tipe manusia mendebatnya secara bertanya, penuh kasih, ya, tidak menghina, ya kan? Kan kamu sendiri pun paling benci kan kalau agamamu dihina, kau langsung lapor. Sama, Tuhan juga paling benci kalau dirinya dihina. Tapi kalau misalnya pengen tahu Yesus itu siapa sih? Kenapa sih dia nggak bisa turun dari salib? Itu Tuhan senang. Tapi kalau belum juga kenapa-napa, lu udah langsung misalnya lah langsung bilang, oh dia ngusir setan pakai kuasa setan. Iya, nggak ada bedanya kalau gue tiba-tiba bilang Nabi lo ABCD. Pasti lu bikin laporan polisi. Sama. Tuhan juga paling benci kalau ada orang hina dia. Makanya Tuhan bilang jangan menghujat Roh Kudus, jangan menghina. Lu sensitif. Makanya banyak orang yang mendebat menghina Yesus tiba-tiba hilang dari peredaran, bukan di penjara, bukan mati, bukan tiba-tiba memang nggak diizinkan Tuhan lagi dia masuk dalam dunia perdebatan. Dia paling menekuni perkebunan, menekuni menjadi tukang tambal ban di jalanan sana atau jadi pengamen. Tuhan hilangkan dia dari dunia debat karena manusia seperti ini nggak pantas diizinkan dunia debat. Maka kalau berdebat itu yang sopan, yang menghargai orang, yang nggak masuk dalam ranah penghujatan terhadap Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus jatuhnya hilang. Bukannya lo dibunuh, bukan, tiba-tiba kamu nggak dibimbing Tuhan, kamu nggak akan pernah ketemu orang-orang debater lain. Kamu udah mungkin pasti masuk dunia lain, dunia kerja, dunia cari duit. Kamu sibuk, kamu nggak dibicara lagi, kamu mikirin Tuhan. Itu namanya gejala Roh Kudus bakal naik ke neraka, tinggal lu mati doang dianya. Jadi jangan biasain berdebat itu menghina, supaya jangan masuk kategori menghujat Roh Kudus. Hati-hati, nanya-nanya boleh, karena kita ngomongin ini Tuhan, bukan setan. Ya, silakan. Udah ya? Ayo, mungkin yang lain pengen bertanya, silakan Pak Nopeceng. Halo. Ya, silakan Pak Nopeceng. Oh, yang tidak boleh dihujat itu Roh Kudus saja, apa ketiga-tiganya? Bukan. Jangan bohong lo ya. Gini. Jangan bohong lo ya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Roh Kudus itu kan rohnya Bapa dan rohnya Yesus. Kalau kamu menghujat Yesus, artinya kamu cuma mengatakan, misalnya Yesus, misalnya kamu menghina Yesus. Bentar. Sebentar. Roh Kudus ini rohnya Bapa sama rohnya Yesus. Berarti ada di dua. Gimana toh? Bingung saya. Roh Kudus ini rohnya Yesus apa rohnya Bapa? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa dan rohnya Yesus, satu roh. Loh, gimana toh? Bapa dengan Yesus itu sama enggak? Rohnya Yesus dengan rohnya Bapa itu sama. Tapi kalau Yesusnya adalah kata-kata, kata-kata dengan Bapa beda. Tapi kalau rohnya sama, bisa ngerti gak? Gak ngerti. Bingung. Yesus ini, nah diamlah. Yesus ini kan loh, saya ditanya kok suruh diam. Ya udah diamlah biar saya jelasin. Orang itu lama-lama. Yesus itu kan kata-kata. Yesus itu bukan orang, tapi kata-kata. Oh, gitu, bukan orang.
Berarti bukan anak manusia gitu maksudnya. Disebut anak manusia karena sudah ada rohnya bergabung. Kata-kata roh bergabung dengan kata-kata jadilah orang. Oh. Misalnya nih, Amir. Kata-kata Amir. Apakah kata-kata Amir bisa ke Jakarta? Cuma kata-kata doang nih. Kata-katanya Bisa, berangkat ke Jakarta. bisa Mulainya sekarang. Amir. Bisa. Ini saya di Surabaya. Kamu di mana? Di Jakarta toh? Lo bisa ini buktinya. Bisa. Jangan bohong, jangan bohong. Jangan bohong. Kata-kata kamu itu kata-kata kamu masih ada di mulut kamu di sana sekarang. Bisa nggak kata-kata kamu? Lah kupingmu nangkep enggak? Kupingmu nangkep enggak? Karena terdengar, bukan karena kata-kata kamu ke sini. Kata-kata itu didengar apa diapakan tuh? Gimana tuh kamu? Kata-kata itu didengar bukan? Di mulutmu masih ada nggak di Surabaya? Bisa dikosongkan nggak yang di Surabaya itu? Di mulut. Apanya? Sudah berubah A B C D itu. Kata-katamu A B C D E F berarti G kan masih itu. ada di mulut. Apanya? Berarti kan masih ada di mulutmu. Tapi sudah pindah ke kupingmu dong. Bukan pindah, itu kupingmu cuma dengar nggak? Bukan pindah. Kupingmu tuh dengar enggak? Santai, santai Pak Nopeceng, santai, jangan terlalu menggebu-gebu. Gantian nih Bang Bejo mau nanggapin, Bang Bejo mau ikutan, silakan Bang Bejo. Aku baru datang. Lagi. Bahas masalah apa sih? Bebas, tanya aja sama Bang Luga. Oh. Yo apa ya, aku enggak, sekarang gini aja loh. Ya tentang itu aja. Kalau aku tanyanya tentang Saya jelaskan dulu, nubuatan. Ya. Jadi Nubuatan Yesus itu loh. Kenapa kok antara Mazmur 91 sama Yesaya 53 kok saling kontradiksi itu? ya nantilah dulu itu. Kita fokus dulu satu tema dulu ya tentang roh. Jadi kata-kata itu adalah bagian dari satu orang, belum satu orang. Kata-kata ini adalah Yesus. Yesus ini supaya dia menjadi satu orang butuh roh. Yaitulah Roh Kudus. Jadi rohnya Yesus yang membuat Yesus bergerak itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini juga rohnya Bapa. Jadi satu roh dia. Jadi rohnya Bapa dengan rohnya Yesus itu satu roh. Menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah firman. Bapa adalah pikirannya. Yesus sebagai kata-kata berbeda dengan Bapa yang adalah pikiran. Pikiran itu Bapa, Yesus kata roh yang membuat Tuhan Bapa bergerak, yang membuat Yesus bergerak namanya Roh Kudus. Ketiganya itu satu orang. Gitu. Satu orang, satu jasad maksudnya. Ya, satu orang. Ayo, satu apa? Satu jasad apa? Misalnya ini ya, Nopceng sama Amir. Ini dua roh. Rohnya Nopceng sama rohnya Amir dihitung menjadi dua roh. Karena ada dua orang, dua tubuh. Tapi kalau Yesus dengan Bapa itu bukan dua roh, satu roh. Karena Bapa itu adalah pikiran, Yesus kata-katanya, Roh Kudus adalah rohnya, itu satu orang. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu orang, bukan tiga orang. Di mana itu? Yang satu orang itu di mana? Di dunia. Mempelajarinya. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa itu adalah satu. Barang satu apa? Satu apa? Satu tubuh? Satu roh, bukan satu sekolahan. Satu roh. Terus waktu berdoa itu ke siapa?
Perkataan berdoa kepada pikiran. Kan sudah jadi manusia, Luga. Iya, yang buat Yesus bergerak kan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus itu rohnya Bapa. Rohnya Bapak. Rohnya Bapak berdoa kepada rohnya Bapak juga. Yesus kata-kata berkomunikasi dengan Bapa yang adalah pikiran dari kealahan. Rohnya Bapa itu dengan rohnya Yesus itu satu roh, bukan dua roh. Nah iya. Terus waktu berdoa itu berdoa kepada rohnya siapa? Bukan berdoa kepada roh, perkataan berdoa kepada Bapa. Firman Bapa berdoa kepada Bapa, bukan roh. Bapak itu bukan roh. Bapa itu bukan roh, yang roh itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Berarti Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Tidak ada dikatakan Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Yesus yang berdoa kepada Bapa. Yesus itu rohnya Bapa. Rohnya Roh Kudus. Iya. Yang berdoa itu rohnya apa tubuhnya? Yang berdoa adalah perkataannya, berdoa kepada pikirannya. Nanti perkataan terus berkata kepada pikiran gitu. Iya dong. Perkataan berkata kepada pikiran. Perkataan itu kan harus disinkronkan sama otak. Kalau nggak disinkronkan sama otak, namanya orang gila. Yang nyuruh mulut berkata itu siapa? Pikiran. Berarti pikiran yang menyuruh untuk berdoa kepada pikiran. Iya. Pikiran menyuruh berdoa kepada pikiran gitu maksudnya. Pikiran memerintahkan perkataan tetap berkomunikasi dengan pikiran. Oh begitu. Jadi perkataan berdoa kepada pikiran. Iya. Terus rohnya pikiran. Yang berdoa itu roh apa tubuh sih? Yang berdoa itu kan Yesus sebagai kata-kata. Kata-kata Ya. kan firman. Firman kan berkomunikasi dengan Bapa. Bapa itu Rohnya pikiran. siapa? Rohnya siapa? Roh Kudus. Rohnya Bapak, rohnya siapa? Rohnya Bapa namanya Roh Kudus. Yesus namanya juga Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus berdoa kepada Roh Kudus itu. Enggak ada Roh Kudus berdoa sama Roh Kudus. Yang berdoa itu perkataan yang berdoa, bukan Roh Kudus. Rohnya Bapak itu siapa, Luga? Rohnya Bapa namanya Roh Kudus. Roh Rohnya Kudus. Yesus Namanya Roh Kudus. Waktu berdoa itu kan rohnya yang berdoa. Waktu berdoa itu rohnya apa tubuhnya? Berdoalah dalam roh. Rohnya Yesus. Ayo. Rohnya Yesus itu dengan Yesus beda, ada bedanya. Loh, katanya Yesus Roh itu Kudus. kata-katanya. Roh Kudus Katanya. itu kan rohnya Yesus. Nah, rohnya Bapak siapa namanya? Rohnya Bapa juga Roh Kudus. Roh kan satu Kudus. roh. Lah iya. Waktu Yesus berdoa kepada Bapak itu yang berdoa rohnya atau siapa? Bukan roh yang berdoa. Kata-katanya berdoa sama pikirannya, bukan rohnya yang berdoa. Berarti Utoh. Bapak, pikiran kan Bapak. Pikiran Yesus kan Bapak. Iya, Yesus lah kata-katanya. Lah iya, waktu Yesus berdoa kepada pikirannya gitu maksudnya. Iya, Hah? kata-kata berdoa kepada pikiran. Lah iya. Makanya otak lu nggak Sebentar. Yang menyuruh berkata-kata itu pikiran bukan? Yang menyuruh berkata-kata itu adalah pikiran. Lalu seperti yang gini saya analogikan. Saya analogikan. Saya pikiran misalnya. Kata-kata berdoalah kepadaku gitu. Ya manusia ini kan bisa ngomong kan karena perpaduan antara pikiran dengan perkataan. Baru bisa ngomong.
Lah iya Kan di Luka. dalam perkataan kan ada hati. Sebentar Pak Lugas sama Pak Nopeceng. Bang Dia monitor Bang Dia. Monitor bang, cuma sini kayaknya lagi berisik ya. Dung 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 dung. Enggak berisik. Oh, Tolong moderatorin Bang, aku mau sholat isya dulu. Lanjut. Oke, lanjut. Sini juga adzan. Dilanjut Bang Dia. Tadi terus dibulatkan di situ Bang Dia. Aku moderatorin aja bang, biar bang Nopeceng sekali maju kan. Bang Dia, ntar sama Ya. Rugi Yohanes, ente yang ini ya, ente yang moderatorin ya. Aku lagi di dung 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 nih bang. Ntar berisik. Nanti Bang Ucok acaranya di Arena 1 ya Bang Ucok ya. Bang Ucok, Bang Yusuf. Oke. Masalahnya kalau nggak ada moderator, saya nggak bisa lihat tuh waktu saya kapan habis. Kan kayak gitu nanti. Bisa Oke, nanti oke. Bang Dia bisa. Ya. Jam berapa? 20 menit lagi. 20 menit lagi, jam 7. Iya. Iya, jam 7. Nanti aku Oh. timernya, enggak apa-apa. Ya, kalau sama Bang Luga ntar konslet Bang Rudi Yohanes sama Bang Luga. Iya, makanya jangan digabung di room sini, di room sebelah aja, di arena aja. Iya. Ya, lanjut Bang Dia sama Bang Luga. Aku nanti nyimak Bang ya. Jangan Bang, nanya langsung aja sama Bang Luga tuh. Enggak nyimak dulu. Itu tadi lagi rame, lanjut aja. Dengerin dulu sambil senyum-senyum ya. Oke. Aku- Jadi Aku ngatur biar nggak jelasin dulu sebentar tumpuk-tumpuk. ya. Saya jelasin dulu sebentar. Yesus itu kan hanya sebagai kata-kata. Jangan kita jadi satu orang, itu salah. Yesus itu kan dari Yohanes pasal 1 juga sudah dibilang dia cuman kata-kata. Jangan kita anggap Yesus jadi seorang. Pada waktu kita menganggap Yesus jadi seorang, disitulah tetap letak kesesatan kita. Luka, kamu lupa ya firman menjadi manusia. Luka, lupa kamu. Dengerin ya, jangan dulu saya dipotong. Ini waktu saya udah mau. Jadi Yesus itu kan kata-kata menjadi manusia. Pas menjadi manusianya ini dia bukan roh untuk bergerak-gerak. Nah, roh mana yang yang bisa bergabung sama Yesus? Apakah roh yang harus diciptakan Tuhan dikasih pada Yesus? Ternyata tidak. Rohnya Yesus itu bukan roh ciptaan, melainkan roh Allah yang turun dari langit dengan langit terbuka. Turunlah kepada firman itu, jadilah seorang Yesus, terdiri dari perkataan dan roh Allah. Jadi rohnya Yesus adalah roh Allah, bukan roh ciptaan Allah. Kalau rohnya Yesus roh Allah, tentu dia Tuhan. Yesusnya adalah kata-kata. Kapan lagi kau bilang jadi manusia? Udah lah ya, istirahat dulu. Tidur aja. Kang Tomai semua. Oke ya.